Bismillahirrohmanirrohim. Halo Sobat Cipta Desa dimanapun Anda berada. Seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya terkait kewenangan BPD dalam pemerintahan desa. Namun yang lebih penting adalah hak dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh setiap personal ataupun kelembagaan BPD secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui bersama, dalam pasal 1 Permendagri nomor 110 tahun 2016 bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara tidak langsung BPD merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Namanya lembaga legislatif pasti punya hak dan kewajiban yang harus dilakukan sebagai wakil masyarakat desa. Dalam pasal 51, Permendagri nomor 110 tahun 2016, BPD berhak atas 1. BPD berhak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa. Dalam hal ini seperti yang dijelaskan dalam video penyusunan laporan kepala desa sebelumnya. Artinya BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. BPD berhak untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Artinya, kelembagaan BPD dapat menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Pernyataan pendapat yang dimaksud merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penilaian tersebut dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD. 3. BPD berhak untuk mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan desa. Jika bingung dengan fungsi dan tugas BPD, Anda dapat menelusuri video sebelumnya pada channel Cipta Desa. Itulah 3 hak BPD secara kelembagaan. Selain hak kelembagaan BPD tersebut, keanggotaan BPD memiliki hak seperti mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih. Hak anggota BPD tersebut digunakan dalam musyawarah BPD. Serta hak mendapat tunjangan dari APBDes baik pimpinan dan anggota BPD. Tunjangan tersebut untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang merupakan tunjangan kedudukan serta tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja. Selain hak tersebut, BPD juga berhak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri. Serta berhak penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi. Dalam pasal 60, Permendagri nomor 110 tahun 2016, anggota BPD mempunyai kewajiban 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 3. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan. 4. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa. 5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. 6. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mempelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. Lalu, bagaimana jika BPD tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan kewajibannya sebagai anggota BPD? Apakah dapat diberhentikan, dan siapa yang memberhentikan anggota BPD? Simak terus video di channel Cipta Desa untuk mendapatkan informasi pembelajaran desa tanpa batas. Itulah hak dan kewajiban anggota BPD sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016 yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Terima kasih telah menonton video sampai tuntas. Salam berdesa. Salam mencipta desa, membangun manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.